Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Askar dari kelas DBIA. Baiklah, NIM saya 2111614. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh dosen untuk menyampaikan materi mengenai dinamika akulturalisasi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pertama, kita harus mengetahui pengertian Pancasila. Nah, secara etimologi, Pancasila ini berasal berasal dari bahasa India yang yaitu bahasa Sanskerta yang berarti pancai berarti lima, sila dalam huruf pendek berarti batu sendi, alas ataupun dasar. Nah, sila ini berarti peraturan, tingkah laku yang baik atau penting. Nah, sila itu sendiri dalam bahasa Indonesia menjadi susila, yang artinya tingkah laku yang baik. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila berarti lima dasar, sedangkan Pancasila berarti lima aturan tingkah laku yang penting. Nah, kemudian secara historisnya atau secara sejarahnya. Nah, istilah Pancasila pertama kali digunakan oleh masyarakat India yang beragama Buddha, dan Pancasila itu sendiri berarti lima aturan atau five moral principles. Nah, istilah Pancasila juga terdapat di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, di dalam kitab ini Pancasila berarti berbatu sendi yang lima. Selain itu mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan ada lima. Yang pertama, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan pencurian, tidak boleh berjual dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Oke, nah yang ketiga itu secara terminologis. Nah, dimulai sejak sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, istilah Pancasila ini digunakan oleh Bung Karno untuk memberikan nama pada lima dasar atau lima prinsip negara Indonesia merdeka. Nah, menurut beliau sendiri, Pancasila ini ditemukan atau diperolehnya dari temannya sendiri yang merupakan ahli bahasa. Nah, selain itu, ada beberapa pakar seperti Muhammad Yamin Notonegoro dan Driyakarta berpendapat bahwa Pancasila ini merupakan suatu filsafat. Nah, berarti Pancasila itu sebagai ratio di dalam kehidupan negara dan bangsa itu yang sesuai dengan akal yang merupakan sumber kekuasaan jiwa bagi peningkatan martabat kehidupan manusia yang tidak ada taranya, serta pandangan hidup dalam bernegara dan ideologi negara, serta cita-cita negaranya yang menjadi basic bagi sistem kenegaraan. Nah, oke, baiklah. Setelah kita memahami pengertian Pancasila dari ketiga pengertian tersebut, nah, selanjutnya kita menghayati Pancasila. Nah, menghayati Pancasila berarti kita sudah tahu betul tentang Pancasila tersebut dengan sebaik-baiknya, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mengenai pengetahuan itu seharusnya berupa pengertian yang jelas tentang kebenarannya yang selanjutnya harus dapat diserap dalam pikiran sehingga tubuh rasa kesadaran kita untuk timbul timbul rasa kesadaran kita untuk menerimanya dan selalu ingat dan setia kepada Pancasila termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baiklah, kita masuk ke bagian intinya, yaitu masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi. Nah, masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praktis kemasyarakatan dan kenegaraan ini tidaklah sederhana, malah sulit. Nah, menurut Sojati Jiwandono menyisalir bahwa masih terdapat berbagai macam kekeliruan yang mendasari cara pandang orang dalam menilai negara Pancasila dan pengertiannya dalam berbagai segi. Nah, kiranya tidak tepat membuat sakral dan tabok dalam berbagai hal, bahkan pengertiannya seakan-akan sudah jelas betul dan sudah pasti betul, tuntas dan sempurna, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Nah, sikap seperti ini membuat konsep dan pengertian menjadi statik, tidak berkembang, bahkan sampai menimbulkan resiko ketinggalan zaman. Nah, karena belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dan dalam tataran praktis perlu terus-menerus mengalami perubahan dan terus perubahan, baik dalam arti konseptual bahkan dalam arti operasional. Nah, dalam hal tersebut harus ditinjau kembali dan dikaji ulang harus dikaji beberapa kali dalam melakukan yang namanya perubahan atau mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Nah, beberapa mungkin perlu diubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut lagi dan diperjelas atau tidak diperjelas lagi, dan beberapa lagi mungkin perlu ditinggalkan. Nah, itu untuk masalah aktualisasi nilai dasar ideologi Pancasila. Oke, baiklah, sekian pemaparan materi singkat dari saya. Saya Muhammad Ali Askar mengambil kesimpulan dari materi yang telah saya bacakan. Jadi, kalau kita ingin mengambil suatu kesimpulan dari konsep atau hal yang kita kaji, kita harus mengetahui betul hal-hal yang akan kita kaji,
hal-hal yang mendasar, hal-hal yang menyebabkan hal tersebut. Jadi harus dipahami secara betul-betul paham agar bisa membuat kesimpulan mengenai hal tersebut, sehingga tidak memutuskan atau tidak mengambil kesimpulan dari hal yang belum dipahami. Nah, seperti itu. Oke, baiklah, saya Muhammad Ali Askar pamit undur diri. Assalamualaikum wabillahi taufiq wassa'ada wa ridho alinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.